waktu itu pengikutnya Groneman terutama sebagai kepala dari bagian arkeologi waktu itu sudah menyiapkan gitu. Ini loh di sini hebatnya. Borobudur itu tidak pernah mati, tidak pernah benda mati sebagai batu-batuan. Nah, waktu itu makanya juga nggak asing kalau ini loh nasib bangsa kalau bangsa yang dijajah. Kita ini tidak punya hak sama sekali. Bahkan siapa dipertanyakan yang memiliki Borobudur itu siapa? Ya mestinya yang penjajah gitu. Jadi mereka boleh seenaknya sendiri gitu. Nah, pada waktu 1890 dengan dikeluarnya foto-foto ini lebih banyak juga orang yang datang dan malah sedikit banyak merusak, mengambil barang-barang. Tapi ada kejadian beberapa tahun kemudian yang sekarang malah disponsori oleh penjajah waktu itu, yaitu tahun 1896. Ini ada kunjungan official dari raja dari Thailand, Raja Chulalongkorn namanya, datang. Dan pada Raja Chulalongkorn ini perkenalkan ganteng. Kalian mungkin nggak kenal beliau, kalau saya dan generasi saya mungkin kenal beliau sebagai Yul Brynner dalam film The King and I. Dia sebagai Chulalongkorn. Chulalongkorn ini terkenal dan mungkin juga sangat tidak bisa dibayangkan, istri, selir, dan sebenarnya itu 116 orang yang tertulis. Anak lakinya 33, perempuannya 44. Ini kalau ada perayaan pertemuan tahun baru seperti apa, saya juga nggak bisa bayangkan. Tapi ini, beliau itu jelas aktif. Nah, di sini persoalannya, ceritanya panjang. Jadi Chulalongkorn ini pernah ke Jawa dan pernah ke daerah itu. Jadi waktu itu ya, kalau kalian lihat sejarahnya di Thailand, itu mereka juga ingin ada beberapa dinasti. Ini dari Chakri, dinasti Chakri. Ayahnya juga terkenal, King Mongkut. Beliau lihat bahwa ingin menggunakan agama, dalam hal ini Buddha Dharma, membuat pemerintahannya legitimate, melegitimasikan pemerintahan dari dinasti Chakri ini dengan merangkul agama Buddha. Sebab lalu beliau itu menonjolkan dirinya seperti ini kan. Tidak sebagai King of Thailand who is Buddhist, tapi a Buddhist King of Thailand. Tapi ini agak panjang ceritanya, menarik sebetulnya. Jadi agama waktu itu seperti apa? Kita ini kadang-kadang juga nggak bisa bayangkan ya. Misalnya di Sri Lanka kita anggap sudah selamanya Buddhis terus kan? Kita anggap Sri Lanka itu di abad ke-16 hampir kehabisan orang Buddhisnya, sampai untuk menabiskan ada orang yang ingin jadi biku abad ke-16 harus ke Burma pinjam, karena nggak cukup anggota sangga untuk menabiskan biku. Jadi waktu itu pun hampir punah, yang akhirnya dibantu dengan adanya Pali Text Society, dengan grup-grup orang yang akhirnya to revive dengan Rhys Davids dan sekarang revise Pali dan nah Chulalongkorn ini juga seperti itu. Jadi dia punya pengetahuan jelas menganut agama Buddha, dan dia ingin menggunakan agama Buddha ini untuk melegitimasi dinastinya. Makanya dia berkunjung kemana-mana. Sebelum itu di tahun 1871 beliau berkunjung sebelum 1896 beliau mengunjungi Borobudur. 1971 kurang lebih 25 tahun sebelum itu beliau sudah pernah berkunjung ke Indonesia dan juga ke Singapura dan bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya sekarang masih bisa kalian lihat, terutama yang di Jakarta. Ini gajah, yang di Museum Gajah itu oleh-oleh dari Chulalongkorn di tahun 19, mungkin kalian nggak tahu, di 1871. Dan satu juga mungkin karena waktu itu
Di Thailand juga ada sistem buy one get one free, jadi dia dapat 2 sekaligus, 1 dibawa untuk dihadiahkan ke Singapura. Mengenai saya move sedikit karena di sini ada bayangan matahari mulai turun sekarang di Perth. Nah, intinya begini, waktu 1896 datang, Chulalongkorn ditunjukkan mengunjungi Prambanan dulu. Rencananya cuma nginep 1 malam, tapi waktu ke tempatnya Groneman, waktu itu juga dan juga residen yang pilih 1 gitu dulunya. Tapi setelah dia mikir ini, nanti besok kita acaranya akan ke tempat di mana ini akan lebih banyak. Oh iya. Terus dia ikut. Mau ikut, dia benar-benar terperangkap. Dia satu entourage ini dengan adiknya, istrinya. Tidak semua dibawa karena istrinya 116 orang. Ini istri waktu itu, dan dia itu bisa cerita tentang Buddha Dharma, membuat para arkeolog yang di sana cukup terkenal nih, orang-orang yang di sana agak terperangkap. Wih, raja ini ngerti tentang Buddha Dharma karena bisa cerita. Wah, ini pasti ini pasti ini gitu ceritanya. Wah, mereka terkesima. Akhirnya naik ke sana untuk mempersingkat cerita. Pulangnya tidak bawa 1, tapi bawa 8 pedati. Ini yang dibawa oleh beliau. Pilihan-pilihan semua. Next slide. Ini semua foto Erina yang ngambil di museum di Bangkok. Nah, ini Dwarapala Borobudur yang satu-satunya yang ada sekarang di dunia. Makanya dulu saya mulai kampanye sedikit membuat bookmark. Aku oleh suruh pulangkan saya ibu gitu. Saya pikir ini sangat gagah. Dwarapalanya ini hairstyle-nya lain. Waktu itu juga sudah punya semacam gel rambutnya. Seperti tadi waktu muda saya pikir. Cuman ini, tapi dengan ditariknya ini panjang, dan beliau itu sampai atas beliau mengadakan offering dengan bunga-bunga. Waktu itu pengikutnya Groneman terutama sebagai kepala dari bagian arkeologi waktu itu sudah menyiapkan gitu. Ini loh di sini hebatnya. Borobudur itu tidak pernah mati, tidak pernah benda mati sebagai batu-batuan. Ini raja Buddhis dari Thailand datang ke sini, langsung tahu, tergerak di hatinya, karena ini memang di sana. Lalu dia itu sampai ngomong, orang-orang di Jawa masa lalu pasti mengetahui sejarah dan ajaran Buddha secara terperinci jauh lebih baik daripada yang kita pahami sekarang. Ini tolong diingat, beliau itu salah satu pemrakarsa yang membuat prakarsa untuk membuat Pali-Text Society. Beliau mendukung dengan uang, dengan tenaga segala macam. Tapi begitu melihat apa yang ada di Jawa, setengahnya beliau ini kan ngomong, ternyata orang di Jawa itu lebih Buddhis dari saya, dari kita-kita. Jadi waktu itu Buddha Dharma yang ada di Indonesia, yang kita ngomongkan itu benar-benar state of the art. Kita tidak akan kalah. Makanya sangat lucu kalau sekarang kita ada apa-apa, kita ingin minta dari raja ke kerajaan ini, kerajaan itu untuk meresmikan. Buat apa? Kita jauh lebih tinggi. Ini rajanya sendiri nulis. Ini ada buktinya. Jadi saya kira kok ini bukannya saya jadi chauvinistik orang Indonesia ya, tapi nyatanya seperti ini kan.